itu ditaruh meja dia mau patahin itu tangannya lemes, nggak bisa. Jadi nggak bisa dipatahin. Bukan karena besinya kuat, tapi orang yang matain itu jadi lemes. Nah itu dia cerita saya, itu keris pernah saya patahin, tangan saya nggak kuat, lemes. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Korifo. Siang bro, Mas Raka. Iya. Jadi gini Korifo, saya itu penasaran dengan channelnya jenengan, Ya. Etnik Indonesia Channel. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Etnik Indonesia. Etnik Indonesia ya. Jadi saya penasaran itu kenapa kok bisa sampai ini tertarik dengan keris dan juga budaya Jawa. Padahal kan jenengan bukan asli suku Jawa ya. Nah itu gimana ceritanya? Awal mula ceritanya. Ya sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu buat Mas Raka ini Mas. Siap, saya juga terima kasih. Udah mampir ke tempat kita Mas Raka, channelnya Mas Raka Viper Kediri ini salah satu channel yang wajib ditonton buat saya ya. Apalagi kalau udah mengulas tentang filosofi Jawa, Mbak Mungin itu idola ya. Nah, Mbak Mungin idolanya. Mbak Mungin. Jadi apa kabar Mas Mbak Mungin? Mbak Mungin untuk sekarang masih sakit. Oh, jadi minta doanya buat teman-teman semoga cepat sembuh ya Mas. Cepat sembuh. Jadi dari channel-channel Mas Raka saya jadi bisa kayak belajar tentang kedalaman filosofi orang Jawa. Tua-tua ya, sepuh-sepuh ya, zaman dulu yang sangat luar biasa. Nah, itu juga yang sebenarnya menjadi inspirasi saya Mas waktu kita buat channel Etnik Indonesia. Sebenarnya channel yang cukup baru setahun ini ya. Baru setahun ya? Ya, nggak sampai. Dulu kita mulai kalau nggak salah bulan Agustus kayaknya. Bulan Agustus, baru setahun. Ya. Sudah 100.000 lebih ya? Iya, udah 160.000. 160.000, Ya. keren. Tapi ya sebenarnya itu dukungan dari teman-teman para pecinta Tosan Aji juga, para teman-teman ini. Jadi yang menginspirasi saya sebenarnya ketika kita buat channel Etnik Indonesia itu, kita ini dari lahir, kita lahir di Pulau Jawa, saya sendiri lahir di Surabaya, kakek saya asli orang Kediri. Orang Kediri? Orang Kediri. Wah, berarti masih ada tautannya dengan Kediri. Jadi kakek saya itu asli Jawa, dia lahir di Kediri, menikah dengan nenek saya yang keturunan Tionghoa. Jadi mama saya itu udah campuran Cina Jawa. Dari situ kita sudah akrab sama yang namanya budaya Jawa sebenarnya. Dari kecil temennya ya banyak teman-teman saudara-saudara orang ini ya. Orang yang asli kejawen Jawa gitu ya. Itu sesuatu yang nggak pernah kita bisa hapus kan di memori masa kecil. Nah, ketika kita udah mulai dewasa nih Mas, udah mulai kehidupan udah mulai mapan segala macem, kan kita itu selalu mencari sesuatu yang indah di masa lalu. Oh ya, berarti mencari memori di masa lalu yang tak terlupakan gitu ya? Iya, tak terlupakan masa-masa waktu kecil sering diajak ke Gunung Kawi, ke Candi Singosari. Itu kan waktu kecil kan kakek saya selalu ajak ke tempat-tempat gitu. Iya. Ke Borobudur, ke pokoknya tempat-tempat yang istilahnya kalau sekarang ini tempat-tempat bersejarah gitu. Nah itu mungkin yang melekat di pikiran saya di memori saya tentang Indonesia itu begitu indah gitu. Indah dalam arti keindahan karakter orang-orangnya, keramatamahannya, keindahan alamnya, hewan tumbuhannya luar biasa. Tapi juga yang nggak kalah dari itu semua itu budayanya. Nah, keren. Budaya luar biasa. Nah kalau kita lihat Indonesia yang begitu kaya, waktu itu saya pikir kenapa kita nggak menonjolkan itu gitu loh di dalam channel Etnik Indonesia sendiri. Tapi kita mengambil sesuatu yang agak sedikit khusus, yaitu dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang berupa senjata tradisional. Nah, pusaka tradisional yang sekarang ini
sangat rame ya, dalam artian rame, orang-orang baru udah mulai sangat mencintai, mempelajari tentang ya seni dari tempat, seni dari pamor, seni dari filosofinya, eksoteris, dan itu membuat kita semakin takjub akan Indonesia yang begitu luar. Bukan cuma Jawa ya, dari Lombok, dari Bali, dari Sumatera, Senusantara gitu. Itu punya beraneka ragam kekayaan seni bentuk, seni tempat, seni metalurgi, dan juga dari hal secara filosofi dan esoterisnya pun sangat beragam gitu. Pasti dari segi spiritualnya juga. Spiritual pasti dari Sabang sampai Merauke, itu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Jadi gini kok, seperti tadi kan jenengan sudah katakan ya tentang memori masa kecil yang terekam dan akhirnya dicari lagi saat dewasa. Ya. Nah, itu ada nggak pengalaman jenengan saat masa kecil itu yang membuat kenapa kok sangat tertarik dengan keris dan pengen kembali lagi mencari keris-keris gitu? Ada satu peristiwa sebenarnya waktu saya masih anak-anak. Jadi masih ada satu peristiwa ketika masa kecil itu, ketika kita main-main sama di rumah kakek itu, kita udah akrab banget dengan yang namanya pusaka. Kakek saya itu punya satu keris yang hanya satu keris, hanya satu aja. Yang beliau memang sangat menghormati pusaka itu karena apa? Mungkin warisan juga ya? Mungkin warisan, saya nggak terlalu ingat cerita beliau dapetnya dari mana, tapi saya ingat dapurannya adalah betok. Betok? Ya, betok sombro. Cuman yang paling saya ingat adalah pusaka itu kakek saya selalu bilang ini menyelamatkan saya berkali-kali gitu. Bilang gitu ya? Iya, menyelamatkan beliau berkali-kali loh. Dalam hal apa? Ini kan pusaka cuma kecil segini kan? Iya. Karena kakek saya dulu ceritanya dia memang pernah ikut perjuangan dalam kemerdekaan juga pada waktu itu, dan beliau selalu bercerita bahwa pusaka itu menyelamatkan berkali-kali dalam hal yang lebih bersifatnya spiritual. Jadi contohnya kayak dulu Belanda lempar granat karena beliau mempercayai membawa pusaka itu granatnya nggak meledak kayak gitu. Terus pernah istilahnya ada pertempuran atau beliaunya nggak ada luka sama sekali dan segala macam. Nah itu menjadi satu hal yang mungkin membekas ya dalam pikiran saya bahwa memang zaman dulu itu orang sangat meyakini akan sisi esoteris dari pusaka itu, bukan hanya berfungsi sebagai senjata tikam, bukan hanya berfungsi sebagai senjata tempur, tapi juga berfungsi sebagai sesuatu yang sifatnya lebih pribadi, sifatnya lebih menjaga secara spiritualnya itu, kegaibannya itu beliau sangat mempercayai itu gitu. Nah itu juga pernah saya buktikan juga sebenarnya Mas. Jadi waktu beliau meninggal, kakek saya meninggal, pusaka itu dititipkan atau diwariskan ke sepupu saya, sepupu main gini, tapi dia lebih senior, sepupu senior. Nah suatu hari karena kita masih SMA, kita masih ini ya, kalau SMA itu masih sembarangan lah ya, masih sembarangan gitu kan. Mana keris angkong gitu. Wah ini keris sakti, coba sakti apa enggak gitu kan. Nah kita buat satu tempat di tempat yang waktu itu ambil satu tempat malam. Nah waktu itu masih zamannya orang suka nomor Mas. Oh ya togel gitu. Togel ya. Kalau zaman sekarang kan togel. Kalau dulu kan main Singapura itu loh. Nomor Singapura ya. Nomor Singapura. Terus sampai sekarang ya nomor Singapura juga. Tetap. Nah saya masih ingat itu, saya pegang keris itu Mas. Saya pegang keris itu karena kita nggak ngerti cara ritual, nggak ngerti nggak ngerti meditasi, nggak ngerti apa. Tapi saya masih ingat saya buka kerisnya. Tiba-tiba itu kayak di mata saya itu ada kayak nomor neon gitu loh. Kalau kita lihat ada iklan neon itu, lampu-lampu neon itu jelas banget 369 gitu. 3 angka? Iya, 3 angka. Terus. Habis gitu kan bilang, 369 ini. Wah, nggak mungkin kayak gitu kan. Terus dia ngomong sama temennya. Kan saya nggak tombok waktu itu, cuma ngomong aja. Dan itu beneran keluar Mas. Ditombokin nggak? Ditombokin. Waktu itu kalau nggak salah dapat 1.500.000. Tapi zaman itu kira-kira tahun 90-an. Wih. Zaman segitu juga
Banyak kok. Banyak. Orang sepeda motor cuma berapa waktu itu kan? Berarti itu kisah nyata ya? Itu kisah nyata. Dan apakah itu karena kerisnya atau hanya kilasan saya nggak ngerti, tapi nggak pernah dapat lagi setelah itu. Oh, kalau berarti nggak bisa dibaleni lagi, nggak bisa ya? Nggak. Dilangin lagi gitu. Enggak, tapi ya kita antara percaya nggak percaya lah gitu ya. Nah, ada satu peristiwa lagi. Ada suatu waktu saudara saya megang keris itu merasa nggak kuat sama keris itu. Mungkin dia waktu megang keris itu kayak merasa didatangi orang apa besar gitu-gitulah. Dia jadi kayak agak parno gitu loh. Mungkin dia nggak kuat atau apa. Nah, suatu hari ada orang yang menasihati itu udahlah keris itu dibuang aja. Akhirnya? Nah, saudara ini cerita itu keris pernah saya mau bengkokin. Jadi ditaruh di meja itu. Yang bengkokin siapa? Saudara saya, Oh, iya, sepupu saya itu. Jadi itu kan tipis banget keris itu. Padahal betok ya? Betok sombro itu kan tipis banget. Oh iya, yang sombro itu kan tipis, gak ada sogokannya. Itu ditaruh meja, dia mau patahin itu. Itu tangannya lemes, gak bisa. Jadi nggak bisa dipatahin. Bukan karena besinya kuat, tapi orang yang matain itu jadi lemes. Nah, itu dia cerita saya. Itu keris pernah saya patahin, tangan saya nggak kuat, lemes. Terus sekarang kerisnya? Nah, masih ada nggak kok? Nah, itu saya lagi cari. Jadi ceritanya keris itu pernah diwarangin ke salah satu dukun di daerah Kediri. Enggak, kalau nggak salah waktu itu Nganjuk atau mana gitu. Oh iya, Nganjuk. Aku sampai nggak ngerti. Nah, katanya dukun ini diwarangin, dukunnya nggak kuat terus dikasihin ke polisi atau apa gitulah, orang mana. Suatu hari pas kita keluarganya mau cari udah nggak ada. Akhirnya hilang jejaknya. Nah, karena itu juga saya berpikir, wah sayang banget ya. Itu kan sebenarnya warisan daripada keluarga. Sesuatu yang sifatnya bersejarah, sesuatu yang harusnya kita jaga secara keluarga, tapi kita salah gunakan karena waktu itu kita muda. Akhirnya jejak yang harusnya kita simpen itu harusnya hilang gitu loh. Terus akhirnya jadi segini banyak. Ini, ya? Ini termasuk pemburuan supaya keris itu balik lagi mungkin. Kita nggak tahu. Terus kok offline tadi kan jenengan sempat ini ya menceritakan tentang kebakaran itu tadi ya. Nah, itu gimana kronologinya? Nah, ini cerita sebenarnya. Jadi waktu itu saya masih kecil-kecil lah, masih umur sekitar 8-9 tahun. Suatu hari ada satu peristiwa rumah dari kakek saya itu, kamar sebelahnya itu kebakar, Mas. Selambunya apa kebakar, itu satu ruangan hangus. Tapi keris itu kan ditaruh di pintu connecting kan ruangan. Nah, karena ada keris di situ, ruangan yang sebelahnya itu nggak kebakar. Yang lain hangus. Hanya satu ruangan itu yang nggak kebakar. Ya juga keris yang tadi. Keris yang itu. Keren. Keris yang itu saya masih ingat, kalau kelihatan sekarang bentuknya saya masih ingat. Cuman ya mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang nemu, kita tebus lah. Ya itulah cerita ya. Maksudnya kalau kita nggak menghargai istilahnya pusaka yang pada waktu itu sangat dipandang sesuatu yang klinik, akhirnya kita salah gunakan, kita nggak menghargai secara logika. Akhirnya hilang gitu loh. Nah, gitu. Berarti jadi kita harus seimbang. Betul. Jangan sampai kebudayaan Indonesia Nusa atau Nusantara yang sangat indah dan sangat bersejarah sampai hilang. Gitu. Karena kita salah dalam menghargainya. Salah menghargai itu dalam arti gini. Yang namanya keris itu kan sebenarnya sesuatu, kalau dilihat secara logika atau senjata tradisional, ini sesuatu yang sifatnya bersejarah dalam bentuk keindahan seni tempanya, filosofi daripada dapurannya, pamornya, pakemnya gitu kan. Dari situ kita bisa belajar tentang kebijaksanaan orang pada masa lalu. Tapi karena kalau kita nggak mempelajari itu, kita akhirnya menggunakan pusaka itu dengan salah gitu loh. Dibuat cari nomor lah, dibuat ditaruh di tempat supaya warungnya laris lah. Nah, itu kan udah mulai nggak seimbang. Harusnya kita belajar secara fisiknya. Kita kalau udah mengerti secara fisiknya, esoterisnya itu kan mengikuti. Benar. Nah, kalau kita menghargai secara fisiknya dengan benar, akhirnya pusaka itu lebih awet. Betul. Karena saya lihat ada banyak sekali teman-teman yang kontak saya, Om saya punya keris dari kakek saya. Ini nggak berani rawat. Begitu dibuka tinggal separuh, Mas.
Karena korosi itu ya. Korosi kan udah dimakan karat. Nah, itu kan sayang banget. Sayang banget. Nah, tujuan dari channel NT Indonesia itu salah satunya adalah untuk menginformasikan bahwa pusaka itu adalah benda. Kalau benda ya perlakukan seperti benda. Betul, betul. Walaupun benda itu bukan benda sembarangan. Kalau benda bersejarah berarti kita harus, kalau menurut saya kok, Iya, harusnya ya seperti orang tua yang kita hargai gitu, dipajang di tempat yang tinggi menjadi kebanggaan kita. Benar. Gitu. Terus kok, ini ngomongin masalah Viper Kediri pasti kan ada sedikit ke mistis ya. Iya. Nah, ini kan segini banyaknya kok, masih ada di bawah juga. Iya. Nah, itu kira-kira pernah nggak cerita mistis saat ini saat mendapatkan keris gitu, pusaka gitu? Aku secara pusakanya ya, kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya kelebatan atau suara atau cahaya, itu suatu walaupun ada pusaka nggak ada pusaka pun kadang-kadang itu terjadi. Oh iya. Ya kan? Cuman kalau secara spesifik pusaka ini bergerak sendiri atau bersuara atau Ledakan gitu. itu nggak ada. Nggak pernah ya? Nggak pernah, kecuali pas ada tikus ini. Ada malah teman-teman yang punya pusaka gitu. Iya. Om, ini pusaka ini sering bunyi di tempat saya nggak kuat lagi gitu kan, atau panas badan saya. Oh ya udah, maharin gitu. Sini nggak ada apa-apa gitu. Juga nggak ada apa-apanya ya? Cuman ada satu peristiwa ini ya. Gimana? Ada satu peristiwa, waktu saya sering cari pusaka-pusaka di Jombang yang di penyelam-penyelam tuh mas. Di penyelam-penyelam kan kita sering cari betok, cari apa kan. Nah saya sering kali teliti dapurnya pamernya di situ kan. Nah, kita bawa banyak pusaka dari penemuan sungai itu. Suatu hari mas, rumah ini kayak bau bangkai gitu. Bau bangkai? Iya. Berarti ketika betok itu dibawa pulang ke rumah ya? Bukan cuma betok, kita nggak tahu betok atau apa gitu kan. Berarti Karena mendapatkan beberapa pusaka. Ya ada saat banyak, ada banyak pusaka itu ada 10? pedang, Lebih? ada banyak ya. Berarti ketika mendapatkan pusaka dari Jombang yang temuan sungai? Ya, temuan sungai. Tapi yang bau cuma saya. Yang mencium baunya cuma. Jadi kok bau kayak bau bangkai gitu. Tapi saya tanya istri saya enggak. Bau enggak ada. Saya bau gitu kan. Nah, waktu itu saya sempat saya punya guru spiritual lah, yang ngajari saya meditasi apa. Tapi saya nggak cerita. Dia bilang hati-hati kalau bawa pusaka dari sungai. Oh. Loh, kenapa? Nggak ada apa-apa. Saya kan orangnya kan nggak percaya mas. Iya. Terus? Hati-hati karena pasti ada menyimpan banyak energi dari luar gitu. Berarti yang dari sungai itu menyimpan kadang-kadang. Atau mungkin dari histori kerisnya atau mungkin, pusakanya pernah ya, buat. Kita nggak tahu. Kan setiap pusaka punya histori masing-masing. Betul. Nah, itu apakah benar pusaka dari istilahnya sungai atau pusaka yang dari rawat orang, kita nggak tahu. Yang pasti ada bau bangkai gitu. Nah, suatu hari itu saya bawa pulang satu pusaka dari tempat guru saya. Mungkin karena beliau tahu ada sesuatu di rumah saya gitu. Bawalah pusaka ini, ada satu pusaka namanya pusaka gunungan. Oh, ada di belakang saya nih. Ini pusaka ini pusaka ini. Wih, besar sekali. Nah, pusaka ini saya dapat ketika tahun lalu pas bulan Suro. Beliau saya dihibain gitu kan, istilahnya dihibain. Nah, sejak ada pusaka ini itu nggak bau lagi. Berarti sebelum ada pusaka ini bau terus? Iya, aku tau tapi ada beberapa temen ya ada cerita sih. Oh, rumahmu kok. Tapi bukan bau seperti bau sampah atau bau ini enggak, tapi bau darah gitu. Bau darah gitu. Bau anyir. Berarti fungsinya sama seperti betok ya ini ya? Nah, tindih itu gitu. Bisa jadi ya. Nah, ini kan boleh tak buka? Boleh. Oke, kita buka aja ya. Kalau kita lihat. Wih, keren. Ini pusaka dikasih guru saya waktu itu. Bentukannya seperti ini ya, seperti Garuda ya. Ini. Nah, ini salah satu pusaka yang waktu ada di sini tiba-tiba kayak energi yang negatif itu ini. Nah, itu yang membuat kita kayak gini aja udah mulai Iya, benar. Keren. Jadi
pusaka ini kalau kita bicara tentang energi pasti dari sisi tempa, dari meteor, dari sisi ini pasti menimbulkan medan magnet tertentu ya, Iya, gelombang energi tertentu. Gelombang energi tertentu. Nah, gelombang energi itu mungkin yang kalau kita bawa banyak pusaka dari luar, itu juga mempengaruhi gelombang energi di rumah kita. Ya. Betul, betul, betul. Nah, mungkin yang dimaksud pusaka tindi itu adalah pusaka yang bisa menstabilkan energi yang lain. Gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin Mas. Tapi kalau ini tangguh kok, tangguhnya tangguh apa? Kalau saya lihat dari bentuk besinya, dari ini kayaknya kayak Majapahit awal-awal, Mas. Awal Majapahit ya. Kemungkinan juga bisa masuk era-era kerajaan kayak Singosarian ya. Karena peksinya masih agak kotak. Oh iya. Cuman kalau dilihat dari mungkin ornamennya dan segala macamnya, mungkin lebih aman kalau bilang Majapahit. Boleh saya pegang kok? Silakan Mas. Keren. Wih, detail banget kok ya. Ini lumayan ya. Tapi ya udah ada korosi, karena udah normal. Pas sayapnya ada korosinya. Pas sayapnya. Keren teman-teman. Kalau dinamain nama beliau, ini Garuda Sanding. Garuda Sanding. Jadi lebih ke seperti burung merak yang sanding. Ada satu lagi benernya yang gunungan itu yang ada Ganesanya, itu juga salah satunya yang netralisir energi lah. Untuk menetralisir gitu ya. Ini salah satunya juga. Nah, waktu kita bicara tentang pusaka ini sebenarnya kita bukan hanya bicara tentang seni, kita bukan hanya bicara tentang dapur pamor pakem, tapi kita juga bicara tentang fungsi kan. Nah itu sesuatu yang diciptakan itu kan pasti ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah itu kalau menurut jenengan pribadi gimana kok? Ya itulah menarik, pusaka Nusantara itu beda sama pusaka kalau kita bicara pusaka di daerah Eropa. Kalau di Eropa fungsinya pedang ya untuk membunuh kan, untuk ini kan, untuk perang gitu kan. Untuk saling membunuh. Ada juga fungsi pusaka kalau kita lihat di tempat lain sebagai seremonial, kayak pusaka kerajaan yang hanya dikasih secara turun-temurun untuk pemegang kekuasaan. Untuk sebagai tanda. Sebagai tanda kayak gitu ya. Tapi yang menarik di Nusantara ini, pusaka-pusaka yang ada di Indonesia ini bukan hanya mempunyai satu fungsi seperti itu, tapi kalau saya bilang multifungsi gitu kan. Dalam arti gini, tiba-tiba ada keris yang mempunyai pamor udan mas, yang mempunyai fungsi untuk kerejekian gitu. Nah, apa hubungannya perang dengan rezeki kan gitu? Betul. Nah, itulah kehebatan leluhur kita masa lalu, yang mana mereka mengerti bahwa manusia ini memerlukan yang namanya ketentraman, baik itu secara keamanan dan juga secara kehidupan, secara mata pencaharian juga. Makanya pusaka-pusaka itu diberikan fungsi lain, Mas. Bukan hanya untuk menyakiti. Bukan hanya untuk berperang, bukan hanya sebagai senjata pertahanan, tapi juga mempunyai fungsi. Apa ya, di logika seperti pusaka patrem itu kan kecil sekali. Nggak mungkin untuk membunuh orang kan, ya. Makanya itu udah bicara tentang multifungsi. Bicara tentang yang kalau di luar negeri dibilang amulet kan, dibilang seperti jimat gitu jimat atau charming ya, sesuatu yang disimpan untuk memberikan keberuntungan. Nah, di Indonesia kita punya pusaka-pusaka yang dipercaya dan saya yakin bisa membuat kita mempermudah kehidupan kita dalam beberapa hal tertentu. Betul. Misalnya kayak ini tadi ya, kita nggak bisa berperang melawan bau bangkai, gimana caranya Mas, bau darah kita perangi ya kan? Nah, tiba-tiba pusaka yang lain ternyata berfungsi untuk menghilangkan itu. Ada juga yang pusaka yang bisa membuat, saya percaya ini, pusaka yang bisa membuat rumah tangga itu lebih adem tentrem ya. Gitu ya. Karena apa? Nah, kalau misalnya sesuatu yang kita bisa cium aja seperti bau bangkai ya, itu kan energi kan sebenarnya. Iya. Nah, kalau energi, sesuatu yang bersifat energi itu ternyata bisa mempengaruhi mental daripada orang yang ada di rumah, Mas. Tiba-tiba gampang ngamuk, gelas pecah aja udah tiba-tiba jadi ini gitu kan. Nah, itu jadi pertengkaran yang nggak akan ada hentinya. Betul. Nah, ternyata energi daripada pusaka itu saya percaya bisa juga untuk sebagai penentram di dalam keluarga. Nah, saya yakin, saya mungkin hidung saya lebih sensitif bisa mencium bau amis ya, bau itu. Tapi mungkin yang lain nggak bisa mencium. Tapi kalau dibiarkan itu berlarut-larut, kemungkinan akan ada efeknya juga kan. Mungkin orang jadi lebih gampang emosi. Betul. Mungkin bisa tiba-tiba
mengambil keputusan yang salah. Kan ada nih Mas, banyak ya orang melakukan tindakan kriminal tiba-tiba ditanya kenapa, wah nggak tahu, kesetanan atau apa gitu kan. Nah itu sesuatu yang sifatnya energi ya, kita nggak bisa sangkal gitu. Betul. Nah saya percaya pusaka itu mempunyai fungsi seperti itu. Ketika ditaruh di rumah bukan hanya sebagai fungsi sebagai senjata tradisional untuk pertahanan dan berperang, tapi juga mempunyai fungsi secara energi yang bisa menenteramkan. Tiba-tiba kalau ditaruh di warung, orang pengen datang lagi untuk belanja lagi, kayak gitu. Hal yang kita nggak bisa jelaskan secara rasional sih sebenarnya. Tapi itu memang ada. Tapi seperti saya yang ini. pernah dengar gini kok. Nah, Kalau pusaka itu diciptakan sebagai seumpama radio itu penguat gelombang. pemancar. Penguat gelombang atau pemancar atau apa ya? Booster gitu ya. Bisa jadi. Jadi dibuat untuk apa? Bisa terus jadi. kita kalau bahasa dulu itu ini kok caranya adalah ditanting kok ya. Ditanting. Ditanting. Jadi ketika kita menanting itu secara langsung ataupun tidak langsung energinya akan ikut masuk ke dalam kita. Ke dalam Masuk kita. akal. Itu saya percaya juga. Saya pernah nih Mas suatu hari, saya ke Kediri nih. Ini cerita mistik lagi boleh? Iya. Mas Rangga senang cerita mistik gitu kayaknya. Gimana? Nah, suatu hari saya ke Kediri, ke Pamenang, ke tempatnya Jayabaya. Iya. Waktu itu saya bawa satu pusaka. Waktu itu pusaka kelentang saya ada simpan di atas. Kita bertiga nih Mas, kita datang ke sana, rencananya mau sowan lah sebagai istilahnya saya merasa Sowan leluhur gitu sowan ya. leluhur kan, saya merasa kakek saya dari Kediri, kemungkinan juga ada darah Kediri di dalam dalam darah saya pengen sowan sana yang namanya Jayabaya itu kan. Yang namanya Jayabaya kan kita udah nggak ini lagi lah ya. Iya. Kita semua tahu seorang yang luar biasa ya. Waktu di sana kita bertiga, saya waktu itu pegang satu pusaka. Nah kita kan biasa waktu kita sowan kita taruh dupa, taruh apa, habis itu kita hening ya. Iya. Nah waktu kita hening gini, saya biasa kalau waktu meditasi itu kita ikutin apa yang ada di depan saya, masuk lorong gitu kan, kita biasa meditasi. Iya. Nah, saya sih udah nikmatin istilahnya Proses perjalanannya. perjalanan itu. Saya dibawa ke Padepokan itu ada gamelan apa, saya nikmatin itu aja. Tapi saya sadar bahwa ini kita lagi meditasi, kemungkinan saya memasuki alam itu gitu kan, dimensi yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di depan saya itu kayak ada kilatan gitu. Ini di luar dari gambaran meditasi itu ya, kilatan cap gitu. Kan kayak kalau kita merem di center kan masih kelihatan nih Mas. Masih kelihatan. Ini kayak di center gitu. Nah dari belakang kita ini ada berapa banyak orang tiba-tiba berlarian depan kita. Kucu-kucu depan kita kayak nyari-nyari sesuatu gitu. Nah saya kan nggak peduliin itu. Saya diam aja, habis konsentrasi tadi. Konsentrasi lihat penglihatan itu kan menyenangkan kan. Saya masuk ke kayak satu kerajaan gitu. Ada orang main gamelan apa itu, tapi itu sesuatu yang ini. Setelah itu selesai, hujan gitu kan. Udah kita selesai, kita jalan, kita masuk ke pendopo yang di agak orang duduk-duduk itu, gitu kan. Begitu kita masuk, hujannya berhenti. Terus orang-orang datengin saya itu Mas. Pak, tadi dapat pusaka ya? Pusaka apa? Gak ono Mas. Loh itu tadi ada pulung depannya sampean. Ada, jadi berarti beneran kayak di center itu tadi itu karena ternyata jatuhnya pulung ada cahaya itu benar-benar jatuh di depan saya. Dan itu saya lihat dari kayak kilatan itu dan orang-orang lihat di belakang saya itu. Dia nyariin gitu. Dipikir itu ada pusaka depan kita, dicariin gak ketemu kan. Nah aku gak ngerti Mas, aku ini merem tak kena aku meditasi. Oh aku mang pasti oleh pusaka sampean. Gak ono pusaka aku go dhewe teko omah. Nah ini sesuatu yang apa ya, kita kalau diceritain ke orang biasa dianggap aneh. Tiba-tiba ada kilatan cahaya, itu kayak ini loh, kayak mercon tetes itu loh Mas. Oh iya, yang kata-kata gitu ya. Itu kayak gitu. Itu apa gitu kan, kita nggak tahu. Yang saya yakini bahwa leluhur kita itu nggak akan sirna gitu kan, tetap selalu mendampingi kita, dan kemungkinan itu sesuatu yang istilahnya kalau orang Jawa dipangestoni lah doa kita.
Nah, itu saya percaya seperti itu. Itu bawa Bisa jadi pusaka. kayak gini juga ada campur tangan leluhur, saya yakin itu. Pasti. Saya percaya nggak semua orang bisa menemukan pusaka yang benar. Karena banyak orang walaupun punya uang cari-cari pusaka, banyak juga pusaka yang istilahnya nggak sesuai yang mereka harapkan. Gitu kan. Tapi ada orang yang nggak terlalu dapat pusaka yang bagus. Iya, Itu misteri. Iya, kalau kata Mbah Mungin, ya ini. Ini Jadi kata sesepuh Mbah Mungin. Mbah Mungin itu bilangnya gini. Pusaka itu akan mencari tuannya. Iya. Jadi bukan hanya pusaka, bahkan ilmu Jawa pun itu bisa masuk ke dalam diri seseorang yang mungkin sudah sudah pantas untuk dimasuki gitu. Saya percaya itu. Saya juga percaya ada yang namanya takdir ya. Kita itu memang kalau udah ditakdirkan kita kepanggonan lah istilahnya, kepanggonan pusaka-pusaka yang ini, dan suatu hari kita pun harus menyalurkan ke orang lain juga. Betul. Kita harus istilahnya memberikan juga pusaka itu ke orang lain sesuai dengan takdirnya gitu. Betul. Sama kayak masyarakat hari ini ke tempat saya ini udah takdirnya. Karena saya percaya kita ini berhubungan bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Orang itu pasti akan connect gitu loh. Walaupun kita sebelumnya nggak kenal, tapi ya kalau kita udah bicara seperti ini udah tambah saudara lagi, tambah apa, itu sesuatu yang sifatnya ini ya, secara spiritual. Jadi gini teman-teman, setahun yang lalu saya nonton channelnya Om Rivo, tapi bukan channel keris. Jadi saya kebetulan penghobi reptil. Nah, Om Rivo ini juga kebetulan saya importir reptil. Nah, itu saya lihat dan tertarik sama kura-kura. Banyak sekali kura-kura di sini. Nah, di situ ternyata memang gimana ya? Ya seperti tadi, connect. Jadi secara tidak sengaja di tahun ini kita ketemu. Nah gitu. Gara-gara Mbak Mongin. Juga. Tapi semangat banget hari ini bisa cerita banyak sama masyarakat ya. Siap. Banyak banget cerita. Kalau bicara tentang istilah spiritual, supranatural tuh banyak banget. Tapi apakah pasti karena pusaka? Belum tentu. Nah, tapi apakah pusaka itu mempunyai fungsi secara spiritual? Ya pasti. Pasti. Karena tidak ada barang yang diciptakan sepresisi pusaka dan seindah pusaka kalau tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Itu yang saya yakini. Ending? Oke. Kita lanjut di video saya, Mas ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin setelah nonton video Viper ini bisa mampir ke channel YouTube-nya. Saya mau ajak masyarakat untuk unboxing pusaka. Siap. Ada kiriman pusaka keren dari Jawa Tengah. Dari Jawa pusaka Tengah. Temuan, keren banget. Mantap. Saya ajak masyarakat untuk kita unboxing, Mas ya. Oke. Dan juga saya mau hibahin pusaka ke masyarakat. Mantap. Masyarakat kan dari Kediri. Iya. Dari Kediri harus punya pusaka Kediri, guys. Sip. Nanti kita penghibahan pusaka di video Indonesia ya. Siap Mas ya. Siap. Oke. Jadi gini, Mas Rivo, saya tutup dulu Mas ya. Oh iya, monggo silakan pesen buat teman-teman agar lebih mencintai budaya Nusantara. Monggo silakan Mas Rivo. Teman-teman, setiap manusia itu mesti punya yang namanya jati diri ya. Jati diri setiap manusia kita perlu temukan, setiap individu gitu kan. Kalau kita dari Jawa, ya jati diri kita ya seorang Jawa. Kalau dari Sumatera kita punya jati diri, dan setiap jati diri itu kita mempunyai sejarah, kita punya peninggalan-peninggalan, kita punya filosofi-filosofi. Kalau saya secara pribadi, saya mempunyai jati diri orang Jawa karena kakek seorang Jawa, saya hidup, saya tinggal, saya lahir di Jawa. Besar kemungkinan juga kita beranak pinak bercucu ya di Jawa ini. Saya percaya bahwa kebudayaan Jawa itu salah satu kebudayaan yang indah yang harus kita lestarikan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk galilah jati diri kamu di daerah kamu masing-masing. Siapa sih leluhur kita? Apa sih pesan-pesan beliau gitu ya? Apa sih yang keinginan beliau? Apa sih yang beliau ingin kita punya di masa yang ke depan? Semakin kita melihat masa lalu, kita akan semakin bijaksana, guys. Kita akan menjadi orang yang semakin dewasa. Kalau kita menyelidiki masa depan, kita menjadi orang yang pintar, kita menjadi orang yang jenius gitu ya. Kalau kita menyadari masa sekarang, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Saya mengajak teman-teman, ayo kita gali warisan-warisan leluhur kita jaga warisan-warisannya,
kita jaga petua-petua beliau-beliau yang luar biasa ini. Semoga channel Viper Kediri juga bisa terus berkembang Mas ya. Dan kita doakan Mbak Mungin juga cepat sembuh. Banyak hal yang kita pasti akan bisa belajar dari narasumber yang lain ya Mas ya. Siap. Kita support terus. Semoga tetap jaya. Amin. Viper Kediri. Iya. Ada satu pesan dari Mbah Mungin. Mbah Mungin lagi. Jadi gini, ngomong-ngomong tentang leluhur, Mbah Mungin itu berpesan gini, saya bahasa Indonesia kan aja biar nanti nggak ada translatornya. Gini, orang itu jika tidak mengenal leluhurnya, maka akan tersesat saat pulang. Jadi jika kita ingin pulang ke jalan yang benar, atau kembali ke asalnya kita harus mengenal leluhur kita. Minimal bapak, kakek, buyut, dan di atasnya. Jika kita sudah tidak mengenal itu lagi, maka kita akan sulit atau tersesat saat pulang. Jadi intinya kalau kita Jawa jangan pernah meninggalkan Jawanya. Adat iki jangan ditinggalkan. Kalau kamu beragama Islam jangan menjadi orang Arab di Jawa. Kalau kamu beragama Hindu jangan menjadi orang India di Jawa. Jadilah dirimu sendiri, jadilah Jawamu sendiri. Ojo ninggalni Jawa. Oke, gitu. Mantap. Dulu. Siap. Rahayu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, Mas.